Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ashar dengan NIM 2202106034 dari program studi Psikologi kelas A Angkatan 2022. Dan pada video kali ini saya telah melakukan kampanye kepada teman-teman dan keluarga saya, yaitu kampanye tentang anti korupsi. Dan untuk membantu jalannya kampanye, saya juga telah membuat poster. Kemudian, untuk video kampanyenya bisa disimak pada video berikut ini. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kampanye tentang anti korupsi kepada keluarga saya, yaitu kepada ibu saya dan kakak saya. Jadi langsung saya mulai saja. Yang pertama, ada definisi dari korupsi. Berdasarkan etimologi atau bahasa, korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus, yang memiliki arti keburukan, kejahatan, kebusukan, ketidakjujuran, kebejatan, tidak bermoral, atau dapat disogok. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi dapat diartikan sebagai sesuatu yang buruk, busuk, dan jahat. Dapat juga diartikan sebagai tindakan seseorang yang suka menggunakan sesuatu atau barang atau uang yang telah dipercayakan kepadanya. Sedangkan menurut Kamus Webster Third New International Dictionary, korupsi diartikan sebagai ajakan dari seorang pejabat publik untuk melakukan tindakan yang melanggar tugasnya sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan yang seharusnya tidak dilakukan. Kemudian faktor penyebab korupsi. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Jadi terdiri dari aspek perilaku individu. Yang pertama, tamak atau rakus. Jadi seseorang yang telah berkecukupan seharusnya merasa bersyukur terhadap apa yang dia miliki, tetapi ia merasa belum cukup dan ingin memiliki segala-galanya, maka ia melakukan tindakan korupsi untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Lalu kedua, moral yang kurang kuat. Jadi godaan untuk melakukan korupsi itu dapat datang kapan saja, dan orang yang tidak memiliki moral yang kuat, ia dapat tergoda untuk melakukan korupsi. Kemudian yang ketiga, gaya hidup yang konsumtif, yaitu seseorang yang selalu ingin berbelanja sesuatu yang sebenarnya tidak ia butuhkan, dan tentunya ia membutuhkan uang yang banyak untuk belanja, maka ia melakukan cara instan, yaitu korupsi, untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Kemudian aspek sosial. Dalam hal ini, para kaum behavioris memiliki pandangan bahwa keluargalah yang menjadi penyebab seseorang melakukan korupsi. Keluarga menuntut banyak hal kepada koruptor, sehingga ia melakukan tindakan korupsi agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian faktor eksternal dari penyebab korupsi, atau faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Yang pertama ada aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Jadi masyarakat sendiri sering berpikiran bahwa pemberantasan dan pencegahan korupsi itu hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi sebenarnya masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Lalu mereka sering mengidolakan atau memuja-muja orang-orang yang kaya, padahal kekayaan tersebut tidak diketahui dari mana asalnya. Jadi banyak orang yang ingin jadi kaya dan melakukan korupsi. Kemudian aspek ekonomi. Jadi individu yang tertekan secara ekonomi, seperti tidak memiliki uang untuk membeli sesuatu, ia akan melakukan tindakan korupsi untuk mendapatkan uang secara instan. Kemudian aspek politis. Jadi korupsi berpotensi untuk terjadi pada suatu keadaan politik yang tidak stabil, atau pada suatu keadaan politik di mana ia ingin mempertahankan kekuasaan dan mendapatkan kekuasaan, atau bisa juga terjadi saat terdapat kepentingan pribadi dalam politik. Kemudian yang terakhir aspek organisasi. Dalam konteks organisasi, seluruh anggota organisasi pastinya akan mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Jadi jika seorang pemimpin melakukan korupsi, maka otomatis para bawahannya pasti akan mengikuti pemimpin tersebut, dan organisasi jika telah mengarah pada hal-hal yang negatif, pasti akan berpotensi untuk terjadinya korupsi di organisasi tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya ada pada video berikut ini. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya kampanyekan kepada teman-teman saya, yaitu Hasan dan Dapa. Langsung saja mulai ke materi. Yang pertama adalah dampak dari korupsi. Yang pertama dari dampak di bidang ekonomi. Jadi kan korupsi itu membuat suatu negara itu memiliki ekonomi yang lemah, sehingga
para investor dari luar itu tidak mau menanam investasi di negara tersebut, sehingga hal tersebut menyebabkan lemahnya ekonomi di negara tersebut. Kemudian dampak di bidang kesehatan. Untuk pengadaan alat kesehatan tentunya membutuhkan dana yang besar. Tetapi jika dana tersebut dikorupsi, pastinya dana tersebut akan berkurang dan kualitas dari alat pelayanan kesehatan tersebut pasti akan berkurang kualitasnya. Kemudian bidang pembangunan. Jadi sarana dan prasarana masyarakat yang seharusnya memiliki kualitas yang baik akan memiliki kualitas yang sangat buruk jika dikorupsi dananya. Kemudian kemiskinan. Hal ini sangat pasti terjadi pada suatu negara yang korup. Jadi para koruptor menyebabkan kerugian pada suatu negara, dan dampaknya juga bisa mengarah ke pendidikan. Jadi pendidikan yang seharusnya dapat mengubah nasib orang miskin, tapi kualitas pendidikannya tidak bagus, sehingga orang miskin tersebut tidak dapat mengubah nasibnya dengan pendidikan. Kemudian bidang budaya. Jadi jika suatu korupsi telah menjadi suatu hal yang normal dalam suatu negara, orang-orang akan menganggap korupsi sebagai sebuah hal yang biasa terjadi, sehingga akan menjadi sebuah budaya yang buruk di suatu negara. Baik, materi selanjutnya adalah contoh kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia atau sedang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada kasus Surya Darmadi. Pada kasus ini, Surya Darmadi merupakan pelaku utama dari kasus korupsi ini. Selain itu ada Raja Tamsir Rahman, yaitu mantan Bupati Indragiri Hulu, dan Anas Ma'amun atau mantan Gubernur Riau. Jadi, Surya Darmadi melakukan suap kepada Anas Ma'amun agar ia dapat membuka lahan dan memproduksi sawit secara ilegal. Dan pada kasus ini negara telah dirugikan sebesar 78 triliun rupiah. Kemudian kasus yang kedua adalah kasus korupsi Asabri. Pada kasus ini yang menjadi pelaku utama adalah Teddy Cokro Saputro. Ia telah terbukti melakukan tindakan korupsi, yaitu pencucian uang, dan pada kasus ini negara telah dirugikan sebesar 22,7 triliun rupiah. Dan yang ketiga adalah kasus korupsi Jiwasraya, dan pelaku utama dari kasus ini merupakan saudara dari Teddy Cokro Saputro, yaitu Beni Cokro Saputro. Pada kasus ini ia melakukan tindak pidana pencucian uang dan suap lalu gratifikasi. Dan pada kasus ini juga negara telah dirugikan sebesar 16 triliun rupiah. Baik, untuk materi selanjutnya silahkan simak pada video selanjutnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencegah atau memberantas korupsi. Pertama-tama boleh kenalan dulu, nama kakaknya siapa? Nama saya Faundra. Dan nama kakak? Nia. Jadi apakah kakak sudah tahu bagaimana cara memberantas korupsi? Kalau dari saya sih udah tahu. Sudah tahu juga sih, sedikit lah. Oke, jadi mungkin saya akan memberi penjelasan lebih lagi. Jadi sebenarnya ada dua cara memberantas korupsi. Yang pertama ada cara penal. Cara penal adalah cara yang dilakukan berdasarkan pada hukum pidana. Jadi setiap tindakan korupsi itu akan ditindak secara hukum, seperti adanya undang-undang mengatur tentang korupsi. Kemudian ada cara yang kedua yang sebenarnya bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi cara tersebut disebut sebagai cara non penal atau cara preventif, pencegahan. Seperti contohnya sosialisasi tentang anti korupsi, kampanye tentang anti korupsi, atau beberapa pengarahan tentang anti korupsi seperti yang saya lakukan pada saat ini. Sekian video kampanye dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikan. Selamat melanjutkan aktivitas.